C. Cerdas atau cerdik. Kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh manajemen perasaan yang baik. Artinya, seseorang yang mudah tersulut emosi sangat sulit memiliki kecerdasan, sebab hati dan pikirannya sudah dikuasai oleh amarah. Alhasil, yang terjadi ialah pertengkaran, pertikaian, adu mulut, hingga adu fisik. Sedangkan orang yang memiliki kecerdasan tinggi mudah mengontrol emosi dalam dirinya, sehingga mampu membalikkan keadaan terburuk yang dialaminya menjadi keadaan yang jauh lebih baik. Orang yang memiliki ketenangan diri, manajemen perasaan yang baik, dan pikiran yang jernih dalam menghadapi segala situasi menunjukkan bahwa ia memiliki kecerdasan yang cukup. Apapun situasi yang dialaminya tidak bisa menghalangi kehidupan atau rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya. Kecerdasan membuatnya jauh lebih mudah dalam menghadapi situasi tersulit sekalipun. Cerdik dan cepat berpikir tidak semata hanya mengeringitkan kening lalu berusaha mencerna perkataan orang dalam waktu lama. Sifat bodoh, lamban, dan bebal akan membuat seseorang tidak mendapat penghargaan dari orang lain. Akibatnya, bisa saja orang tersebut melakukan kejahatan. Sementara orang cerdas berkata-kata dengan menggunakan pikiran yang tersusun, logika tinggi, dan penuh perasaan, Imam Ghazali berkata, "Siapa yang berbicara dengan logika, maka sekecil apapun ilmunya akan dipercaya orang lain." Perkataan Imam Ghazali tadi menunjukkan bahwa orang mempercayai perkataan yang logis daripada hal yang bersifat fantasi. Artinya, manusia menggunakan akal pikirannya dalam mencerna informasi. Pembual mungkin bisa menarik perhatian orang lain, tapi ia tidak mudah mendapat kepercayaan. Usahakanlah menampilkan daya tarik positif pada diri, agar memunculkan kesan positif pada hati orang lain. Haji Agus Salim contohnya. Beliau terkenal dengan kecepatannya berpikir. Suatu hari pada masa penjajahan Belanda, beliau berbincang dengan seorang Belanda mengenai bahasa Indonesia. Orang Belanda itu berkata bahwa bahasa Indonesia tidak bisa dipakai dalam ilmu pengetahuan. Namun, Haji Agus Salim menyangkal dengan cerdas. Orang Belanda itu lantas bertanya, "Apa bahasa Indonesia?" kata politik. Haji Agus Salim menjawab dengan santai, "Tuan terjemahkan dulu kata itu ke dalam bahasa Belanda, nanti saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia secepat itu pula." Masih pada masa penjajahan, Haji Agus Salim pernah menyampaikan pidato di sebuah rapat umum di Yogyakarta. Namun, baru naik ke mimbar, pemuda-pemuda yang tidak senang dengan politiknya mengejek dengan menyamakan beliau seperti kambing, karena beliau memiliki jenggot yang cukup panjang. Secepat itu pula, Haji Agus Salim berkata kepada ketua rapat, "Ini adalah rapat manusia, Tuan Ketua. Sebaiknya kambing-kambing ini dihalau keluar terlebih dahulu, supaya rapat ini berjalan sebagaimana mestinya." Seketika para pemuda yang membencinya terdiam. Hinaan terhadap Haji Agus Salim justru berbalik kepada pemuda-pemuda tersebut. Ini membuktikan bahwa dengan kecerdikan, orang bisa mengubah keadaan gaduh menjadi senyap dan tenang, dan hinaan tidak semestinya memantik marah. Andai Haji Agus Salim membalas hinaan para pemuda dengan marah, tentu beliaulah yang akan kalah jumlah. Namun, dengan cerdik, Haji Agus Salim mampu menundukkan para pemuda yang jumlahnya jauh lebih banyak, tanpa ada kekerasan atau bentakan. Ada seorang teman saya yang begitu cerdas. Dia dihina oleh temannya, tetapi dia hanya diam, tidak membalas menghina. Saya pun bertanya, "Mengapa kamu tidak membalas hinaannya? Kalau aku jadi kamu, tentu akan kuhina balik atau justru kutantang dia berkelahi."
Teman saya menjawab, aku bisa saja membalasnya. Namun, jika aku melakukannya, itu artinya aku juga sama seperti dia. Lagi pula, ucapannya tentang diriku ada benarnya. Dia mengatakan aku miskin, dan kenyataannya seperti itu. Dia mengatakan aku jelek, dan kenyataannya benar begitu. Jadi, untuk apa aku membalasnya? Bilapun dia berkata bohong tentang diriku, artinya dia telah memfitnahku. Bahkan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, dan dosanya lebih besar dari perbuatan jahat. Ada kalanya kita diam menghadapi suatu peristiwa, bukan karena kita lemah, tetapi untuk merenungi kebenaran atau hikmah dari suatu peristiwa. Itu jauh lebih baik daripada kita membuang tenaga untuk menghadapi sesuatu yang tidak pasti kebenarannya. Dari percakapan ini, saya mencoba mengambil intinya. Seseorang yang punya kecerdasan, baik secara emosional maupun pengetahuan, tidak akan cepat mengambil tindakan konyol hanya untuk membela kebenaran diri. Namun, dia akan berpikir mengenai setiap peristiwa yang menimpanya dan mengambil tindakan dengan memikirkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Kecerdasan tidak hanya tentang pengetahuan ilmiah, tetapi juga kecerdasan emosional. Kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, wawasan, ide, pengalaman, dan cara mengolah perasaannya sendiri. Bila semua aspek kecerdasan ini dimiliki seseorang, maka daya tariknya akan makin kuat, sehingga dia dapat dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.